Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait turbin angin sebagai salah satu pemanfaatan renewable energy, yaitu energi angin. Khususnya, teknologi pemanfaatan turbin angin yang semakin canggih, yaitu bladeless turbine, serta sudah sejauh mana pemanfaatan turbin angin di Indonesia. Akan tetapi, sebelum memasuki konten utama pada video kali ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran seperti apa dampak yang diberikan oleh turbin angin konvensional terhadap lingkungan, yang tak lain tak bukan adalah organisme burung. Berdasarkan studi pada tahun 2013 sampai dengan 2014 di Amerika Serikat, dengan kapasitas terinstall sebesar 60 gigawatt di Amerika Serikat pada tahun 2012 lalu, terdapat rentang kematian burung sebesar 234.000 sampai dengan 573.000 dari 3 lembaga independen berbeda, yakni Loss and Others, Smallwood, dan Erickson and Others. Dan berdasarkan perhitungan terbaru, setiap tahunnya di Amerika Serikat diproyeksikan terdapat 681.000 burung mati karena turbin angin. Hal tersebut mendorong para engineer untuk mencari cara menurunkan tingkat kematian burung melalui pengembangan desain terbaru untuk turbin angin, yakni bladeless turbine. Eits, sebelum kita bahas bladeless turbine, cari tahu dulu yuk kelebihan dan kekurangan turbin angin konvensional. Dulu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari turbin angin. Untuk kelebihan dari turbin angin, yang pertama dia merupakan salah satu jenis dari energi baru terbarukan dan juga clean energy. Lalu, dia itu low operation cost loh. Dan yang terakhir, dia itu space efisien. Kita ganti baju dulu yuk. Udah ganti baju nih, jadi lebih aman. Nah, untuk kelemahan dari turbin angin itu sendiri, dia ini sangat berisik dan juga polusi visual loh. Yuk, kita lihat nih. Aduh, berisik banget kan? Nah, hal ini bisa terjadi karena ada operasi mekanik dan juga pusaran angin yang bekerja pada baling-baling turbin angin. Sebenarnya, ada gak sih cara mengatasi kebisingan pada turbin angin ini? Solusinya adalah mengatur trailing edge dan juga leading edge pada baling-baling turbin angin. Kalian tahu nggak sih, untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan dari sebuah wind turbine, suatu perusahaan asal Spanyol bernama Vortex Bladeless menciptakan suatu wind turbine di mana turbin tersebut tidak menggunakan bilah loh. Turbin ini adalah generator angin resonansi getaran yang diinduksi oleh pusaran. Berbeda dengan turbin angin sumbu horizontal dan juga turbin angin sumbu vertikal yang bekerja dengan rotasi. Inovasi Vortex berasal dari bentuk yang tidak biasa dan cara pemanfaatan energi dengan osilasi, di mana tiang polimer yang diperkuat serat kaca dan serat karbon berosilasi dalam angin, mengambil keuntungan dari emisi vortisitas von Karman ketika fluida yang bergerak melewati struktur yang ramping. Di bagian bawah tiang, batang serat karbon menggerakkan alternator yang menghasilkan listrik tanpa bagian yang bergerak bersentuhan. Nah, kalau kelebihan bladeless turbine ini, itu adalah bladeless wind turbine jauh lebih tidak bising daripada turbin angin biasa. Lalu karena tidak adanya blade, juga tidak menimbulkan ancaman bagi burung-burung yang mati akibat putaran blade turbin angin. Tapi untuk kekurangannya nih, efisiensinya itu masih dibandingkan dengan turbin konvensional masih dipertanyakan dan perlu penelitian lebih lanjut. Selain itu, torsi dari rotornya juga sangat kecil, sehingga jauh lebih sedikit memproduksi listrik dibanding turbin konvensional. Tapi jangan sedih dulu, kita harus tetap ambis dong untuk mengembangkan teknologi khususnya wind turbine di Indonesia, apalagi di masa transisi energi ini. Dan untuk kapasitas terinstall serta perkembangan teknologi angin Indonesia, itu kira-kira kayak gimana sih? Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, diketahui bahwa jenis wind turbine yang digunakan di Indonesia masih berupa konvensional wind turbine. Kapasitas terinstall untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Indonesia hingga saat ini baru sekitar 135 MW, dengan perincian 75 MW di daerah Sitrap dan sebesar 60 MW di daerah Janeponto. Tidak hanya itu, kita juga sudah tahu nih bahwa pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, terdapat target pemerintah untuk 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025, di mana Kementerian SDM menetapkan untuk target PLTB yaitu sebesar 255 MW. Berarti sisa 90 MW lagi nih dari kapasitas terinstall yaitu 130 MW. Semoga bisa tercapai ya. Apalagi dengan adanya peran pemuda yang saat ini sudah makin sadar dengan pentingnya energi terbarukan. Jalan-jalan ke Jati Asih. Sekian dan terima kasih.